Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak Ibu hadirin sekalian, bersyukur kita kepada Allah dipertemukan di tempat ini. Yang kedua, salawat dan salam mari kita haturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian kita, insya Allah hari ini kita sampai di hadis yang ke-265 ya. Ini merupakan hadis yang ke-6 dari 25 hadis bab tentang sholat Jumat. Di bulan yang lalu ada seorang jamaah yang bertanya, tidak tahu sekarang beliau ada enggak ya, itu terkait lebih baik mana ya ketika sholat Jumat, lebih baik mana ketika azan itu mendengarkan adzan atau langsung sholat tahiyatul masjid. Memang tidak ada keterangan, hanya pendapatnya Syekh Utsaimin mengatakan lebih baik langsung sholat, karena pertimbangan beliau sholat tahiyatul masjid itu kan sunnah, sedangkan mendengarkan khutbah adalah hukumnya wajib. Jadi ini pendapat ya. Kalau Anda mau mendengarkan adzan juga boleh, karena memang tidak ada keterangan. Ini hanya pendapat. Kalau ditanya bagaimana lebih baik mendengarkan atau lebih baik sholat sunnah ketika azan sedang berlangsung di hari Jumat atau ketika khutbah belum dimulai. Jadi ini pendapat ya, bukan sebuah ketetapan hukum ya. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-265. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Samurah, anna nabiyya kana yakhtubu qa'iman. Jadi Nabi itu ketika khutbah Jumat itu sambil berdiri. Summa yajlis, kemudian duduk. Maksudnya duduk ini kita kenal duduk di antara dua khutbah itu ya. Summa yaqumu fayakhtubu qa'iman. Setelah berdiri kan duduk, terus berdiri lagi ya. Jadi berdiri, duduk di antara dua khutbah itu, terus berdiri lagi. Jadi khutbah Jumat itu melalui hadisnya Samurah ini adalah dengan berdiri. Faman amba'aka annahu kana yakhtubu jalisan faqad kadzaba. Barang siapa yang menyampaikan bahwa Nabi pernah khutbah Jumat. Nah, khutbah Jumat lah ya, sambil duduk, faqad kadzaba, maka dia telah berdusta. Jadi menurut hadisnya ini bahwa Nabi khutbahnya sambil berdiri. Akhrajahu Muslim. Jadi memang teknis khutbah Jumat itu ya berdiri, duduk, kemudian berdiri. Jadi teknisnya seperti itu. Seperti yang kita lakukan selama ini ya. Apa hukumnya wajib dan sunnah? Kalau sunnah itu kadang dikerjakan, kadang ditinggalkan sama Nabi. Yang kedua, apa yang dimaksud wajib jika tidak pernah ditinggalkan Nabi? Itu yang pertama. Yang kedua, ada kalanya ibadah itu khos ya, lin Nabi. Tidak boleh umatnya melakukan. Ya, ada khusus bagi Nabi. Contohnya apa? Beristri misalnya. Ini kan tidak boleh kita nyontoh Nabi. Betul enggak? Kita ini dibatasi berapa? 4. Kalau Nabi berapa? 9. Loh, kok gak podo mbek Nabi Pak, enggak sunnah Nabi. Tidak, memang itu beda. Nabi itu hadirin sekalian, sesuatu yang sifatnya sunnah bagi kita, bagi Nabi wajib. Memang beda. Jadi sholat tahajud bagi kita itu statusnya sunnah, tapi bagi Nabi itu wajib. Karena itu Nabi tidak pernah melalaikan itu. Jadi ini ada semacam perbedaan ya. Kalau kita mengacu kepada Muawiyah, hadisnya Muawiyah, memang Nabi pernah khutbah itu sambil duduk, tapi karena uzur. Ya, Nabi ketika itu secara fisik memang agak gemuk sekali. Ya, Nabi pernah gemuk sekali sehingga dikatakan di Muawiyah itu ilahnya, sebabnya karena uzur. Kemudian ada yang bertanya, berapa Pak lama antara berdiri kemudian duduk, berdiri lagi? Berapa lama interval duduknya khatib Jumat ketika
duduk ketika selesai khutbah yang pertama, ada yang memberikan keterangan sepanjang surat Al-Ikhlas. Nah, jadi barangkali ada jamaah mungkin yang punya jadwal di sini, dimohon kalau duduk itu jangan terlalu cepat ya. Karena di situ nanti di hadis berikutnya ada keterangan bahwa itulah tempat-tempat yang mustajabah. Salah satu di antaranya ketika kita berdoa di antara duduknya khutbah imam yang kedua itu, di antara berdirinya khutbahnya imam yang dua itu ya. Duduk itu merupakan waktu yang sangat mustajabah untuk berdoa. Karena itu khatib Jumat mestinya memberikan kesempatan kepada jamaah untuk berdoa saat itu ya. Sekarang masuk ke hadis 266. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat ainahu. Nabi itu kalau khutbah itu sampai memerah. Apanya? Ainahu, matanya. Ini maknanya bahwa khutbah Jumat itu beda dengan ceramah-ceramah umum pada umumnya. Nah, seperti saat ini saya kan berbeda. Tapi kalau khutbah Jumat tidak. Ini serius. Karena itu khutbah Jumat tidak boleh guyon. Jadi kalau ada khutib Jumat kok ada guyonnya, tidak boleh. Ini ikhmarrat ainau. Wa ala sautuhu, dan suaranya kencang Nabi itu. Jadi orang wastadda ghadabuhu. Jadi kelihatan seolah-olah sedang marah. Orang kalau matanya merah, ngomongnya kencang gitu kan seperti seolah-olah ya sedang marah. Itu maknanya bahwa memang butuh keseriusan ketika khutbah Jumat. Tidak boleh sambil senyum apa begitu ya. Ini yang dicontohkan oleh Nabi berdasarkan hadisnya Jabir bin Abdullah. Hatta ka'annau min mundiru jais. Seperti kalau jenengan lihat film-film kolosal ya, film-film perang yang banyak itu kan, sebelum perang itu kan ada pemimpin yang mondar-mandir dengan kudanya itu ya, memberikan semangat kepada pasukan ketika mau perang. Seperti itu Nabi kira-kira ya. Gambarannya ka'annahu mundiru jaisin. Nah, jadi seperti panglima perang yang mengajak atau memberi semangat kepada pasukannya untuk berperang. Ya kan suaranya keras itu, tidak mungkin pelan gitu ya. Yaqulu sabbahakum wa massakum wa yaqulu amma ba'du ya. Jadi seperti seolah-olah panglima perang yang mengatakan musuhmu telah datang ya, ada di depanmu. Maka apa yang kamu lakukan? Ya, kira-kira begitu ya. Amma ba'du. Nah, kemudian begitu ya. Nah, kemudian setelah itu Nabi melanjutkan kalimatnya dengan kalimat begini. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin wa sarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ini salah satu kalimat yang diucapkan oleh Nabi saat khutbah Jumat. Salah satu ya, bukan tidak harus ini. Ini salah satu karena di hadis yang lain banyak pilihan-pilihan kalimat yang dipakai oleh Nabi. Ini berdasarkan Imam Muslim ya. Wa fi riwayatin lahu kanat khutbatun Nabi yaumul Jum'ah, dan di riwayat yang lain ketika Nabi sedang khutbah Jumat itu mengatakan yahmadullahi wa yusni alaihi. Nabi mengawali khutbah Jumat itu dengan yahmadullah, memuji Allah, wa yusni alaihi, dan memberikan sanjungan ya. Ini sama dengan etika hadirin sekalian. Kalau Bapak Ibu hadirin sekalian berdoa kepada Allah itu ada etikanya ya. Etikanya apa ya? Memuji Allah ya, bersalawat kepada Nabi, kemudian meminta apa yang Anda butuhkan. Nah, itu etika ya. Bagaimana Ustaz kalau langsung? Ya enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Cuman kan etikanya begitu. Sampai kalau kita sedang butuh sama jenengan ya, saya butuh sama jenengan misalnya. Masa ya langsung, Pak nyilai duit Pak. Kan ya enggak mungkin lah ya. Ada basa-basinya dulu lah ya. Bapak ini ganteng gitu ya. Misalnya Bapak ini loman, Bapak ini dermawan. Jadi ada basa-basinya ya. Itu yang diajarkan oleh Nabi kepada kita ya.
Tsumma yaqulu ala istidalika wa qad ala sautuhu. Kemudian Rasulullah khutbah dengan suara yang keras. Ya alhamdulillah sekarang ini sudah teknologi sudah canggih ya. Dengan bantuan loudspeaker ini, mic ini kan kita bisa walaupun tidak harus berteriak, tapi kan setidaknya suara nyampe sampai belakang ya. Apalagi tempat seluas ini kan memang butuh suara. Karena itu masjid yang bagus itu ketika masjid itu memperhatikan bagaimana sound systemnya ya. Jangan sampai khotibnya khutbah di sini yang belakang itu tidak dengar ini ngomong apa gitu ya. Sehingga pesan yang disampaikan itu tidak terdengar. Ada beberapa masjid itu yang tidak memperhatikan soundnya, padahal penting ya. Penting. Supaya informasi, maksud, tujuan yang disampaikan oleh siapapun ya, entah itu khutbah Jumat atau kajian-kajian seperti ini, suara itu nyampe. Kalau tidak nyampe kan ya samar-samar, jadi nanti salah paham, salah menangkapnya ya. Jadi suaranya keras ya. Beda kalau kajian kayak gini kan suaranya naik turun ya, kadang keras, kadang pelan begitu ya. Dan bisa diselingi dengan guyon gitu ya. Kalau khutbah Jumat tidak boleh ya. Sama dengan begini Bapak Ibu, ini ada kadang orang salah ya. Apa bedanya khutbah nikah dengan tausiah? Pertama dari sisi waktu ya. Khutbah nikah itu disampaikan sebelum akad nikah. Jangan keliru loh ya. Jadi khutbah nikah itu disampaikan sebelum akdun nikah. Itu namanya khutbah nikah. Khutbah nikah itu serius ngomongnya, tidak boleh guyon. Ini kadang-kadang orang masih campur itu. Lah kalau setelah khutbah nikah, kan ada setelah khutbah nikah ada tausiah atau apapun itu namanya bisa ular-ular kalau orang Jawa ya. Apa tausiah itu. Nah, itu boleh guyon. Kadang orang tidak paham ya. Setelah akad nikah terus disampaikan, terutama yang jadi nanti yang mungkin zamannya jadi MC misalnya. Jangan bilang khutbah nikah kalau sudah akad nikah. Karena akad nikah itu sebelum khutbah nikah itu sebelum akad nikah. Jadi urutannya begitu ya. Ya alhamdulillah sekarang sudah banyak yang betul, tapi dulu awal-awalnya banyak yang keliru. Ya. Dan khutbah nikah itu tidak boleh guyon, tidak boleh sambil apa ya. Nek orang Jawa itu ngomong cengengesan, tidak boleh ya. Nah, itu adanya di ular-ular atau tausiah ya. Dan itu adanya setelah akdun nikah ya. Oke. Wa fi riwayatin lahu mayyahdihillahu fala mudhillalah. Tadi kan kalimat pilihan pertama dari Imam Muslim seperti tadi yang saya katakan di awal ya. Ada lagi pilihan lain, kalimatnya apa? Mayyahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jadi banyak sekali. Pokok intinya itu yahmadullah wa yusni alaihi. Itu rumusnya itu aja. Kalimatnya macam-macam ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, macam-macam. Tapi konsep dasarnya, kerangka yang harus dibangun adalah yahmadullah, memuji Allah, wa yusni alaihi ya. Itu rumusnya itu aja. Kalau pilihan kalimatnya ya macam-macam, banyak sekali ya. Walin Nasa'i, nah ada tambahan kalau yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, wa kullu dhalalatin finnar. Tadi ada terputus kalimatnya wa kullu bid'atin, ya ta? Wa kullu bid'atin dhalal wa kullu dhalalatin finnar. Ini tambahan dari Imam Nasa'i. Jadi ada tambahan wa kullu dhalalatin finnar. Itu tambahan dari Imam Nasa'i. Jadi hadirin sekalian, isi khutbah Jumat, nah saya ulang kembali ya, isi khutbah Jumat itu isinya nasihat, ya, ancaman, peringatan. Jadi di dalam Islam itu hadirin sekalian, konsepnya itu ada basyirah, ada apa selain basyirah, satunya apa? Nadhirah. Jadi kalau dunia pendidikan mengenalnya reward and punishment. Ada reward, ada punishment. Dalam Islam ada basyirah, kabar gembira, wa nadhirah. Nah itu dalam khutbah Jumat itu maknanya
isinya loh ya, isi khutbah Jumat itu pertama nasihat. Pasti ya. Karena memang khutbah Jumat itu digunakan untuk memberi nasihat minimal untuk 1 pekan. Jumat, berikutnya pada hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat diingatkan lagi terus kan begitu kan. Minimal kan di khutbah Jumat itu kan ada minimal 1 hadis, 1 ayat yang disampaikan, harapannya menjadi bekal untuk kita paling tidak 1 pekan. Ya. Dan alhamdulillah saat ini dengan teknologi ya, para jamaah ini kan bisa mengakses ceramah, khutbah atau apapun namanya tausiah itu di banyak tempat ya kan, banyak waktu. Cuman bedanya apa Pak? Saya pernah ditanya, apa hukumnya mendengarkan kajian di televisi ya atau di YouTube dan sebangsanya atau di media sosial dengan hadir seperti ini? Saya katakan ada bedanya ya. Karena bedanya itu berdasarkan sebuah hadis yang mengatakan jadi malaikat itu akan datang di saat ada kajian-kajian seperti ini dan malaikat itu tadau ajnihatahu. Jadi mengepakkan sayapnya, ya kan? Dan mendoakan yang hadir saat ini. Nah, kalau jenengan di depan YouTube, ya kan gak ono sing ndongakno. Itu bedanya. Bagaimana ilmunya? Ya wallahu alam. Sama saja seperti. Tapi kan Anda tidak dapat poin ya. Poinnya apa? Malaikat itu ikut datang bersama kita tadau ajnihatahu ya. Mengepakkan sayapnya. Itu bedanya. Lantas bagaimana materinya ya disesuaikan dengan kondisi ya. Karena itu kalau Anda mendengarkan kajian kan ada kajian-kajian tematik ya. Kajian tematik ya diambil tema-tema tertentu baik dari Quran maupun hadis ya, yang disesuaikan dengan tema. Dan ngaji itu seharusnya begitu Pak ya atau Ibu ya. Jadi kalau boleh saya ibaratkan begini, orang ngaji itu kan seperti orang mau makan. Jenengan ini mau makan apa? Saya mau makan rawon Pak. Oke, maka datanglah Anda ke warung. Nah, nyampe di warung ternyata tidak ada rawon, yang ada itu soto. Mergo luwe ya dipangan ae. Tapi kan bayangan awal kan apa di pikiran kita? Kan rawon kan? Sama dengan ngaji. Ngaji itu begitu. Apakah bab yang saya sampaikan ini jenengan belum tahu? Mungkin ada yang sudah tahu, gitu. Nah, tapi harapan kami mudah-mudahan Anda tidak merasa bosan. Ya. Setidaknya kalaupun kemarin sudah tahu, ini menjadi lebih tahu lagi ya, lebih mantap lagi ya. Memang yang bagus itu ngajinya itu tematik. Ya. Ya walaupun di sini insya Allah sudah ada aturannya ya, sudah ada pembagiannya. Karena di tempat lain itu saya kalau bicara tafsir, saya tuh kadang-kadang yang ya maudhu'i, ya kadang tahlili ya. Kalau tahlili itu urut dari Al-Fatihah sampai terakhir An-Nas ya. Memang ini lama, kalau ngaji tahlili itu lama. Nah, tapi kan kita tahu urut-urutannya gitu ya. Nah, kalau maudhu'i itu ngaji tematik, lompat-lompat ya. Tema apa yang dirasa sedang hit atau penting saat ini disampaikan. Ya. Saya pikir itu metode saja. Dan hari ini kita di sini itu ngaji tentang Bulughul Maram ya. Nah, Bulughul Maram ini hadirin sekalian sudah saya sampaikan kemarin itu kan pengarangnya Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Beliau ini yang juga mensyarah kitabnya Sahih Bukhari ya. Ada kitab namanya Fathul Bari. Nah, mungkin jenengan tahu kitab Sahih Bukhari ya, yang 4 jilid itu ketika disyarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu jadi 14 atau sekitar 13 ya. Jadi ini gini ya, kalau jenengan membaca hadis tidak membaca syarahnya itu kadang ya enggak paham ya. Sama seperti membaca Al-Qur'an, kalau baca terjemahnya, enggak baca tafsirnya, ya kadang-kadang enggak paham. Saya beri contoh ya, ini keluar dari tema ya. Di Sahih Bukhari itu ada kalau kita bicara bab makan atau bab minuman, itu hadis yang pertama ngomong begini, Nabi melarang meniup makanan atau minuman. Jadi enggak boleh. Jadi kalau yang hobi minum kopi, biasanya kopi itu dingin apa panas? Nah terus diapakno? Langsung diseruput begitu? Nah lah diseruput piye wong panas? Disebul kan? Nah itu enggak boleh. Terus gimana Pak? Ya didekek nang lepek sampai anget gitu loh. Anget sama panas beda kan?
Nah, angkat kan enak, bisa diminum. Nah itu Nabi melarang meniup. Karena yang keluar itu CO2. Tahu kan? Kalau kita menghirup namanya O2, keluar itu CO2. Walaupun Nabi tidak ngerti kesehatan, tapi ya begitulah. Ilmuwan-ilmuwan belakangan yang menemukannya itu. Tapi di hadis berikutnya ada yang mengatakan begini, Nabi memerintahkan kita untuk meniup makanan dan minuman. Nah coba, yang atas itu melarang, yang kedua memerintahkan. Bahkan hadis yang ketiga dari Anas bin Malik mengatakan begini, Nabi itu membiasakan diri untuk meniup makanan atau minuman 3 kali. Bingung tanya kan? Hadis yang pertama melarang, yang kedua malah menyuruh, hadis yang ketiga malah menginformasikan bagaimana kebiasaan Nabi makan dan minum. Nah, kalau baca terjemahnya ya mesti bingung. Nah, kalau jenengan baca kitab namanya Fathul Bari, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarahnya kitab Sahih Bukhari, baru kita paham. Di mana letak atau maksud dari hadis itu begini. Jumhur ulama sepakat mengatakan makanan dan minuman tidak boleh ditiup. Jelas itu. Loh Nabi kok meniup makanan? Maksudnya begini. Jadi kalau ada minuman ya di gelas ya, itu kan misalnya panas, itu tidak boleh ditiup kan. Terus Nabi kok minum atau makan saya meniup? Maksudnya di luar itu. Jadi kalau Nabi minum itu, Nabi tidak pernah minum begini Pak, klok itu tidak pernah. Dulu zaman saya masih kecil, tidak tahu sekarang sudah tidak ada ya. Atau mungkin zaman bapak lah, itu ada di pinggir-pinggir jalan itu kendi, tahu kendi ya? Yang kendi itu loh Pak, itu kan gratis ya. Itu biasanya ngombe kendi gimana itu? Langsung gini glek gitu. Ini tidak boleh. Nabi itu biasanya kalau minum bernafas sampai 3 kali. Maksudnya di luar minum. Jadi kalau minum, jadi glek gitu, berhenti lagi, terus minum lagi. Itu maksudnya begitu. Nah, jadi bukan bernafas di dalam airnya, tapi sebelum minum Nabi ambekan dhisik. Jadi minumnya tidak langsung glek itu tidak gitu. Nah itu kalau kita baca syarahnya. Termasuk Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram ini kalau tidak membaca syarahnya juga akan bingung. Kan itu saya sampaikan nanti, jika ada yang kira-kira masih samar ya akan saya terangkan berdasarkan syarahnya. Nah, saya katakan lagi, untuk mendampingi kitab Bulughul Maram ini saya baca 3 kitab ya. Ada Tawdihul Ahkam, Ibanatul Ahkam, dan Subulus Salam. Itu 3 kitab ini sebagai kitab syarah yang mendampingi kitab ini jika terjadi sesuatu yang perlu disampaikan ya. Memulai khutbah dengan pujian dan sanjungan kepada Allah. Nah, jadi saya katakan tadi kan rumusnya ada sanjungan. Kalimatnya ya macam-macam ya. Itu barangkali ada jamaah yang nanti diminta jadi khutbah Jumat. Kadang-kadang kan di masjid yang besar mesti ada badalnya tuh Pak ya, ada penggantinya kadang-kadang ya. Nah, kalau masjid kecil enggak ada badalnya tuh Pak, sehingga kadang-kadang jamaah yang ada itu yang maju. Kadang-kadang kalau enggak siap ya bingung. Ya. Karena itu mudah-mudahan di masjid yang besar ini insya Allah mesti ada badalnya insya Allah ya, penggantinya. Dan begitu kan di sini tidak pernah kosong kan ya, khatibnya tidak pernah kosong kan, mesti ada ya, mesti ada. Sekarang hadis 267 ya, 267 berarti hadis ke-8 dari 25 hadis. Wa'an Ammar bin Yasir, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma qal sami'tu Rasulullah yaqul inna tula sholatir rajuli wa qisara khutbatihi, sesungguhnya panjangnya salat dan singkatnya khutbah yang dilakukan oleh seseorang ma'innatum min fiqhihi, merupakan bukti kealimannya. Rawahu Muslim. Jadi ini hadirin sekalian, kalau mencontoh Nabi, khutbah Jumat itu tidak boleh lama-lama. Kadang-kadang kan ada ditulisi maksimal 20 menit. Itu maknanya memang tidak boleh sesuai. Yang lama itu adalah sholatnya, mestinya begitu. Walaupun makna lama itu ya kondisional ya, kondisional. Tapi khutbah Jumat tidak perlu suwe, tidak perlu lama. Ya, kan ada itu di beberapa masjid itu kadang-kadang khutbahnya sampai setengah jam, ya, 4-5 menit. Nah, sholatnya cuman tidak sampai 5 menit, itu keliru. Ya. Nah, di sini juga perlu dibiasakan begitu. Jadi sholat Jumat itu panjang,
khutbahnya pendek. Makanya kalau saya khutbah Jumat enggak sesuai, paling maksimal 10 menit. Ya. Walaupun di situ tulisannya ya maksimal 20 menit, saya tidak nyampe itu. 10 menit. Karena apa? Pokok poinnya sudah saya sampaikan, rukunnya sudah saya sampaikan, sudah selesai. Ya. Dan itu kata Muslim itu ciri-ciri orang yang alim. Jadi orang yang ngerti ini bab khutbah Jumat itu khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Jangan dibalik ya. Karena itu orang-orang yang alim ya itu kalau ngomong dipikir dhisik kira-kira sampai seberapa. Jadi dia bisa mengolah materi dengan waktu, desain materi dan waktu. Jangan sampai ada orang bisa memulai ngomong nggak iso nutup. Ada kan ngomong gitu ya. Ada kan orang ngomong terus nggak iso bisa memulai tapi nggak bisa nutup, muter gitu ya. Kalimat salam tuh nggak ketemu gitu ya. Ada begitu ya. Akhirnya nggak fokus, diulang-ulang dan sebagainya. Karena itu ada pepatah dalam bahasa Arab, likulli maqalin maqam, wa likulli maqamin maqal. Jadi tiap sesuatu itu, tiap tempat itu ada kalimatnya dan tiap kalimat ada tempatnya. Maksud saya begini ya. Kita ini kadang-kadang kalau diminta ngomong itu kadang-kadang enggak paham sebagai apa gitu ya. Pernah saya itu diminta memberikan tausiah nikah, Pak. Jadi setelah acara akad nikah ada tausiah. Nah, tapi MC-nya itu Pak jenenge seolah-olah loh ya bagi saya itu. Seolah-olah memberi tausiah karena dalil-dalil ditokno kabeh. Lah iki sing MC-nya mana, yang ngasih tausiah mana. Jadi kita harus tahu ya. Apalagi misalnya begini, dalam manten kan ada pasrah ya, pasrah manten laki, manten perempuan, terima manten perempuan ya. Itu harus tahu kita ini sebagai apa. Kalau tugas kita hanya pasrah manten, ya sudah fungsikan kita sebagai pasrah manten. Jangan kita terus seperti tausiah gitu ya. 15 menit ya, dalil begitu. Bukan tidak boleh tapi likulli maqamin maqal. Itulah ya. Nah, terus terakhir kan biasanya ono sing bagian tausiah. Akhirnya gak uman omongan entek wisan. Dalilnya di PKB. Itu maksud saya begitu. Jadi kita ini bisa menempatkan sebagai apa kita ini. Ya. Nah, supaya apa? Jelas yang disampaikan. Oh, tugas saya sebagai pasrah manten laki-laki. Ya sudah ngomong aja. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa. Lo telutok itu pangkal omongan cuman itu tok. Gitu. Kalau nerima manten bagaimana begitu sebagai wakil dari pihak perempuan. Misalnya loh ya, terima kasih, mohon maaf, gitu. Mungkin atas hidangan dan sebagainya. Itu tok wis, ojo akeh. Nah, supaya jelas Anda sebagai apa begitu ya. Oke. Itu yang sering terjadi kan campur aduk. Enggak jelas ini ngomong apa, sebagai apa begitu ya. Jelas. Oke, saya lanjutkan hadis 268 sambil nanti menunggu pertanyaan ya. Wa an Ummi Hisam binti Harisah, ini seorang sahabat ya, perempuan. Radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Hisam binti Harisah, beliau berkata, ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillah yaqra'uha kulla jum'atin alal mimbari idza khataban nas. Rawahu Muslim. Ini terkait surat apa? Nah, kan gitu kan? Surat apa yang biasa dibaca oleh Nabi ketika khutbah Jumat? Ya, memang ada banyak pilihan, tapi clue ya, kata kuncinya, surat yang dibaca itu satu tentang hari berbangkit, tentang kematian, tentang nasihat, tentang ancaman, itu clue-nya begitu. Bahkan di hadis yang lain itu dijelaskan nama suratnya juga ada, ya. Nah, di sini itu surat Qaf. Nabi juga pernah ketika ngimami khutbah Jumat itu memang Nabi membaca di dalam sholat Jumat itu surat Qaf, ya. Berikutnya, Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man takallama yaumal jum'ati
wal imamu yakhtub fahuwa kamatsalil himari yahmilu asfara. Barang siapa ada yang ngomong, ngobrol atau apapun ketika khotib sedang khutbah, nah, ya, itu digambarkan seperti oleh Ibnu Abbas seperti kamasalil himari yahmilu asfara, seperti khimar yang membawa asfar. Asfar itu kitab, ya. Sekarang saya tanya, kalau kita manusia membawa kitab, diapakan? Diapakan Pak kitab itu? Ya diwoco kan, menungso kan. Kita kan manusia, bawa kitab ya diwoco. Tapi nek khimar ketoke nggawa kitab tapi diapakno? Ya dipikul tok, Pak. Jadi maknanya itu ini bahasa kiasan. Maknanya ndak ana fungsine. Masih nggawa buku sak penuh sak punggungnya khimar, tapi kan sama khimar kan cuma dibawa tok. Bagaimana konotasinya dengan khutbah Jumat? Sia-sia. Nah, gitu maksudnya. Jelas ya? Itu penggambarannya seperti khimar yang membawa buku, membawa kitab. Loh khimar nggawa kitab tinggo apa? Buat apa? Nah, dibawa gitu tok. Jadi kitabnya tuh tidak ada fungsinya. Saya ulang kembali, konotasinya dengan sholat Jumat apa? Sia-sia. Ya, karena itu kalau imam sedang khutbah itu ketentuan ya, dalam bab ibadah Jumat itu kita wajib mendengarkan. Bahkan hadirin sekalian, walladzi yaqulu lahu ansid, sampai-sampai orang yang mengingatkan sebelahnya, mengingatkan itu kan baik sebetulnya. Ojo rame, meneng. Itu kan baik sebetulnya. Iya kan? Tapi di dalam ibadah Jumat itu dikatakan ada kalimatnya faqad lagau atau laisat lahu jum'ah. Tidak ada Jumat baginya. Itu maknanya sebetulnya saking perhatiannya kita atau perhatiannya Islam supaya kita ini mau mendengarkan khutbah, itu maksudnya. Jadi ana wong khutbah itu aja ngomong dhewe, begitu maksudnya. Nah, makanya itu kan itu ada dua perspektif ya. Satu, itu lebih baik sebelumnya. Tapi Pak sebelumnya kan gorong penuh kan begitu kan. Terus gimana? Diletakkan di belakang. Tapi ada juga yang mengatakan kondisional, gitu, kondisional. Karena memang ada itu dinisbahkan begini Pak ya. Dulu di zaman Nabi kan masjidnya gak kayak gini ya. Itu dikatakan hadis orang dulinan kerikil, ngerti kerikil ya? Di masjid Nabi karena masih tanah kan mesti ono kerikile ya. Itu dulinan kerikil gak boleh. Nah kalau sekarang gak mungkin mainan kerikil. Mainan apa kira-kira? Ya HP kira-kira begitu, itu podo. Nah sekarang bagaimana? Ada sebagian ulama yang mengkonversi itu dengan menggeser kotak amal. Tetapi ada sebagian mubalek yang mengatakan atau ulama mengatakan itu karena kondisi ya, kondisi. Nah, tapi kalau main amannya gimana ya sebelumnya? Cuman masalahnya itu masalahnya sebelumnya itu jamaah kan datanya Ndak di awal ya. Jadi begini ya, saya ingin katakan karena ada beberapa masjid itu kadang-kadang sholatnya itu ndak on time Pak. Ya, alasannya gini, Pak jamaahnya masih sedikit. Loh sing butuh Jumat itu kan bukan masjid kan, ya jamaah kan. Jadi ya kalau saya kapan waktunya zuhur atau Jumat masuk ya sudah dimulai aja. Nah, begitu. Jadi menjawab pertanyaan Bapak tadi, memang itu ada sebagian yang mengatakan lebih baik digeser sebelumnya saja. Sebelum khutbah nanti gimana? Kelanjutannya ada kotak yang di belakang. Ya. Pak nek kayak begitu yo. Kadang-kadang mereka ndak mau ini sedekah gitu ya. Ya sudah, karena itu ada yang saya ndak ngerti apa ini pendapat itu semacam rukso begitu. Karena ini kan bukan untuk main-main gitu loh ya. Jadi untuk menambah operasional masjid begitu Pak. Tapi saran saya itu lebih baik di awal sebelum khutbah. Nanti kalau sudah khutbah berhenti, sisanya di belakang. Jadi mereka, loh Pak kalau gitu kan mereka ndak sodako. Itu kan sodako tidak kan apa jari wong ya kan. Ya kalau memang niat sodako masih gak diliwati ini, dia tetap mau memberikan. Itu saking hati-hatinya. Tapi ada juga yang membolehkan. Ndak apa-apa Pak ini
tidak bisa dikiaskan seperti main kerikil tadi, karena nanti kan tadi kan main apa namanya tidak niat tidak niat mendengarkan khutbah. Kalau ini kan pas di depannya begitu terus langsung mendengarkan khutbah. Itu bedanya di situ. Ini pendapat Pak, pendapat. Kalau di sini gimana Pak Takmir? Tetap jalan atau gimana? Kalau di sini tetap jalan karena panjangnya ya, karena panjangnya dan apa ya belum semuanya masuk. Nggih. Nggih. Iya, betul. Kelilingkan. Oke. Oke, bagus ya. Oke. Betul. Tradisi, kebiasaan di alam kita. Siasatnya seperti itu. Oke. Oke. Yang kedua, saya berpendapat juga tentunya kita harus siapkan untuk tempat-tempat infak atau sedekah pada pintu masuk. Oke. Itu sudah ada. Oke. Kadang-kadang kan kelupaan. Betul. Itu difasilitasi seperti itu. Oke. Nah, yang penting apa tadi memperkuat itu tidak. Saya mengharapkan yang bisa ngomong bisa memberikan kan khotibnya. Betul. Supaya bisa mengingatkan kembali seperti pembicaraan, suatu tempo, diawali itu saya begitu. Oke. Karena apa ya? Ya perilaku kita seperti itu. Gitu. Betul. Itu aja. Oke. Terima kasih. Terima kasih takmir masjid. Jadi takmir di sini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir, ya kan? Di antaranya ada di setiap mungkin 3 shop 1 gitu. Jadi tidak sampai ke belakang. Jadi per shop itu atau per 3 shop ada 1. Terus di pintu-pintu masjid itu sudah dalam rangka meminimalisir, ya, bagus ya. Kemudian tadi apa ya? Yang mengingatkan memang betul. Yang punya hak mengingatkan itu khotib. Jadi khotib itu tidak apa-apa ngomong, hei, jangan main HP, letakkan, tidak apa-apa itu khotib, ya. Nah, tapi jarang Mbak ya, jarang. Sajane ya lah, sampai ada orang belum sholat, nanti di hadis ini dikatakan, ada orang datang terus langsung duduk, diomong sama, kamu belum sholat toh, belum sholat. Begitu. Ya, tapi kalau seluas ini ya khawatirnya habis nanti waktu ya. Kono gorong mari kono ya. Tapi tidak apa-apa, mungkin sifatnya himbauan. Jadi kalau sudah khotib menghimbau, maka selanjutnya kan terserah jamaah kan. You mau ambil ibadah Jumat ini apa tidak? Yang penting kan sudah diingatkan. Lantas bagaimana tugas takmir ini kalau bisa sebelum? Kalau sebelum boleh, sebelum kan biasanya ada tuh Pak, sebelum khotib naik mimbar ada pembacaan informasi, pengumuman. Nah itu biasanya khotib mengingatkan. Ini bagus. Silakan yang bawa HP mohon di silent. Nah begitu betul itu. Mengingatkan. Ya. Nanti ditambah dengan khotib Jumatnya. Oke. Tadi ada Waalaikumsalam. Oke. Akhirnya takmir karena sudah ditawarkan Iya. Iya. Jadi takmir bisa sudah sholat Jumat aja, sholat zuhur aja. Jadi begini, ini bedanya Jumat sama zuhur. Jadi tetap harus ada, karena tadi saya katakan takmir masjid sebisa mungkin menyiapkan badal. Badal itu pengganti. Ya. Kalau itu terlanjur tidak apa-apa. Sekarang kan jenengan sudah tahu hukumnya. Tetap khutbah Jumat, ada khotibnya. Terus ngomongnya apa Pak? Ya sudah, tadi kan saya bilang cluenya itu, ya kata kuncinya memuji Allah, itu aja. Kalimatnya bebas, terus memberikan nasihat 1 ayat atau 1 hadis, selesai. Tidak masalah. Gitu. Oh nggak bisa Pak. Nah sekarang ada jalan keluarnya. Oh nggak bisa Pak. Biasanya ada yang agak cerdas gitu ya. Di mimbar itu disediakan kumpulan buku-buku khutbah. Karena begitu kan. Itu dalam rangka untuk antisipasi kalau ada yang tidak datang. Itu ya. Ya walaupun masjid yang bagus tentu dengan manajemen ya itu ada pengganti ya.
ibadat. Jadi kasus Bapak tadi, kalau itu sholat Jumat, ya tidak boleh Pak begitu. Tidak boleh. Ya kalau itu darurat, ya mungkin saat itu aja, tapi berikutnya jangan. Jadi gini Pak ya, konsep di dalam beragama itu inna ma'al usri yusra, itu rumus. Apapun dalam ibadah inna ma'al usri yusra, pasti itu. Anda tidak bisa berdiri sholatnya jadi apa? Duduk kan? Itu inna ma'al usri yusra. Nah, kalau tadi gimana? Apakah sudah masuk kategori usr? Ya, mari kita pertimbangkan. Mungkin saat itu ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah, ma'fu anhu karena tidak tahu hukum. Tapi setelah ini tolong sampaikan kepada takmir minimal ada buku panduan di situ. Sehingga nanti siapapun yang ditugasi secara mendadak minimal membaca. Artinya rukun ibadah Jumatnya sudah tercover. Gitu kan Pak nggih? Oke. Syarat rukunnya sudah ada. Lah ngenteni pinter wong dhek pengganti kok. Setidaknya rukun syaratnya sudah terpenuhi, ya. Lah makanya kan saya bilang inna ma'al usri yusra. Kalau enggak tahu hukum enggak ada hukumnya. Jadi rufi'al aqlam diangkat itu kapan? Satu orang lupa, enggak tahu, enggak sengaja, itu enggak ada hukum. Ini maaf ya, ini contoh. Sekarang jenengan tadi kan sholat maghrib terus mendengarkan khutbah ceramah, terus jenengan ngentut, kan enggak tahu toh? Enggak terasa misalnya. Terus Anda sholat, karena Anda enggak rumongso ngentut ya enggak apa-apa. Enggak rumongso, enggak ro. Tapi nek tahu ya harus wudu. Nah, karena itu sak tahu sak ya, apa itu ragu-ragu dalam ibadah tidak boleh. Nah, ragu-ragu ngentut apa enggak ya? Mending wudu. Nah, tapi nek jenengan yakin saya tidak ngentut, ya sudah tidak usah wudu. Nah, kan enak kan? Nah, jadi rumusnya inna ma'al usri yusra. Begitu ya? Sudah masuk adzan? Jadi jadi kalau bisa biarkan aja, kalau ramai jarnoai, karena itu yang punya otorisasi adalah khotib Jumatnya. Takmir masjid hanya punya hak untuk mengingatkan sebelum khutbah dimulai. Gitu nggih. Insya Allah takmir masjid sudah gugur kewajibannya karena sudah diingatkan, ya. Kecuali kalau ada yang berbahaya itu baru boleh, ya. Tapi insya Allah di sini tidak ada lah itu ya. Ini kasus-kasus bahaya. Contohnya apa? Ada ular begitu ya. Tiba-tiba ular masuk begitu ya. Itu baru boleh. Tapi kalau tidak terlalu penting gitu, tidak, ya. Oke. Ya. Oh iya. Nah tadi kan saya bilang ada dua. Itu pendapat. Syekh Utsaimin mengatakan lebih baik langsung sholat. Ketika adzan toh? Ketika adzan. Loh, sholat karena Nabi ngomong kalau kamu belum sholat ya belum, sholat dulu. Itu Nabi sedang khutbah loh ya. Jadi nek misalnya sedang khutbah Jumat, jenengan masuk masjid, itu tidak boleh duduk, sholat dulu. Bahkan Nabi mengingatkan. Nah kasus yang kedua tadi, bagaimana kalau saya pas masuk sedang adzan, saya mendengarkan adzan apa sholat sunnah kan begitu kan? Saya katakan tadi ini pendapatnya Syekh Utsaimin. Kita langsung sholat. Karena apa? Menjawab adzan kan sunnah. Mendengar khutbah wajib. Tapi itu pendapat. Kalau jenengan mau, enggak saya mau dengarkan dulu ya, mau enggak apa-apa. Gimana? Enggak sulit, gampang ya. Gampang ya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu hadirin sekalian. Kita lanjutkan di bulan depan ya. Memang di sini tiap bulan, jadi ya harus sabar sedikit-sedikit hanya untuk memantapkan. Insya Allah Anda sudah paham semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.